Jadi banyak sekali manfaat dari CSR, sedangkan tujuan diadakannya CSR adalah bisa dikatakan antara lain adalah untuk meningkatkan citra perusahaan. Jadi ada banyak penelitian juga yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya citra perusahaan maka lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka penjualan jadi lebih meningkat gitu. Jadi CSR bisa untuk meningkatkan citra perusahaan. Kemudian juga untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Kemudian tujuan yang lain adalah sebagai memberikan informasi kepada investor juga. Oke, jadi alasan perlunya tanggung jawab sosial perusahaan karena kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah, masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan belaka. Jadi kalau di masa sekarang kan ada juga yang namanya green consumers gitu ya. Jadi pembeli itu lebih memilih produk yang ramah lingkungan dibandingkan produk serupa tapi dalam produksinya mengorbankan lingkungan gitu. Misalnya sama-sama pabrik kertas gitu ya. Sama-sama pabrik kertas tapi yang satunya dengan mereboisasi hutan. Jadi kertas kan memerlukan pohon ya untuk sebagai bahan bakunya. Perusahaan yang A ini memang mengkonsumsi pohon tapi juga mereboisasinya, melakukan penanaman kembali. Sedangkan perusahaan B memproduksi kertas tapi secara tidak bertanggung jawab terhadap alam. Nah ini produk para green consumer ini akan lebih memilih membeli produk dari perusahaan A gitu ya, karena tadi itu masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang dibelinya. Kemudian dicontohkan lain juga misalnya produk kosmetik, ada produk kosmetik yang lebih ramah terhadap hewan misalnya, dengan produk kosmetik yang tidak peduli dengan kesehatan hewan, tidak peduli dengan lingkungannya, maka produk para konsumen ini akan lebih memilih produk kosmetik yang lebih ramah terhadap hewan, karena ada pembeli juga yang concern dengan yang pencinta hewan, yang concern terhadap kesehatan hewan. Jadi mereka akan lebih memilih produk dari perusahaan yang mempunyai nama baik yang lebih bagus, yang mempunyai reputasi yang lebih bagus. Lanjut, alasan berikutnya mengapa perlu adanya CSR, karena terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun juga harus memelihara dan menggunakan sumber dayanya secara bijak gitu ya, setuju. Terutama untuk bisnis-bisnis yang sumber daya alamnya terbatas, ini citranya akan buruk sekali kalau hanya mengeksploitasi saja tapi tidak mengkonservasi. Misalnya sirip hiu misalnya, produk ini menjual sirip hiu maupun lemak hiu, ikan hiu gitu, padahal kan hiu terancam punah. Nanti produknya ini akan tidak disukai oleh masyarakat karena hanya mengeksploitasi saja tapi tidak mengkonservasi gitu. Dia mempunyai citra nama baik yang buruk akhirnya. Kemudian alasan yang lain lagi adalah karena lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang.
Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Jadi sekali lagi, perusahaan itu bukan hanya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen, pokoknya dihisap semua, diperas semua keuntungan dari konsumen agar jatuh ke perusahaan, itu bukan seperti itu. Tapi juga harus memberikan sumbangsih terhadap lingkungan sosialnya. Kenapa? Karena dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran, maka justru akan memperbaiki iklim bisnis yang ada tadi, seperti yang disebutkan tadi. Justru life atau kehidupan dari bisnis tersebut malah bisa jadi berjangka panjang. Kemudian alasan yang lain lagi juga perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Karena kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Ya, jadi jangan menjadi bisnis yang merusak masyarakat. Yang kelima atau alasan berikutnya adalah keuntungan jangka panjang. Dengan adanya CSR dan juga keterlibatan sosial akan tercipta suatu citra positif di mata masyarakat. Terciptanya iklim positif dalam masyarakat tadi akan mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut, menjadi kehidupannya jadi lebih jangka panjang untungnya. Jadi itu tadi antara lain alasan-alasan mengapa suatu perusahaan juga perlu melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Baik teman-teman Bucket Lovers dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi tentang bentuk-bentuk implementasi dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini ada beberapa bentuk, jadi bukan hanya sumbangan saja ya, implementasinya ada beberapa kegiatan yang bisa termasuk sebagai CSR. Menurut Kotler dan Lee, ini ada beberapa, antara lain yang pertama dinamakan sebagai cause promotion atau promosi kegiatan sosial. Ini adalah berarti menggalang dana, menggalang partisipasi maupun merekrut relawan guna meningkatkan kesadaran dan perhatian pada suatu social cause tertentu, pada suatu ya ada fenomena sosial tertentu. Kita contohkan The Body Shop. Jadi CSR yang dilakukan oleh The Body Shop. The Body Shop ini kan suatu perusahaan kosmetik yang melakukan kampanye ambisius untuk melawan pengujian kosmetik terhadap hewan ya. Jadi ini melakukan CSR dengan membangkitkan kesadaran dari mendapatkan dukungan, menggalang partisipasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap social cause tertentu, yaitu kesadaran terhadap keamanan hewan pada saat pengujian kosmetik. Jadi ini CSR dari The Body Shop ini bertujuan untuk melibatkan 8 juta orang, dikumpulkan tanda tangan dari 8 juta orang, kemudian meminta petisi dari PBB untuk memperkenalkan sebuah konvensi internasional agar mengakhiri praktek menyakiti hewan-hewan untuk uji kosmetik ya. Jadi karena sebelumnya produsen ini tidak mengetahui bahwa suatu kosmetik itu juga diuji dulu ke hewan-hewan sebelum akhirnya dipasarkan ke manusia ya, ke konsumen. Namun ya ke hewan-hewan kelinci, ke hewan-hewan, banyak hewan-hewan itu yang kemudian 80%
meninggal. Hewan-hewan itu yang dijadikan bahan coba kosmetik itu 80%-nya meninggal. Kalau tidak meninggal pun jadi cacat gitu hewan-hewannya. Itu tentu saja menarik perhatian bagi produsen-produsen yang pencinta lingkungan. Ini memprotes sekali bentuk kegiatan produksi dari pabrik kosmetik seperti ini yang menyakiti hewan-hewan. Jadi ini akhirnya bisa dikumpulkan 8 juta untuk meminta PBB mengadakan konvensi internasional. Kemudian contoh yang lain lagi untuk kaos promotion adalah Avon. Avon ini mungkin ini nanti saja. Baik, itu tadi tentang kaos promotion. Sekarang lanjut bentuk implementasi dari CSR yang kedua adalah kaos related marketing. Yaitu perusahaan berkomitmen mendonasikan beberapa persentase tertentu dari penjualan produknya untuk keperluan social cause tertentu. Jadi tadi kan kaos promotion adalah menggalang dana dan menggalang dukungan untuk menciptakan suatu kesadaran di masyarakat, sedangkan cost related marketing adalah mendonasikan persentase tertentu dari penjualan produknya untuk suatu fenomena sosial. Contohnya ada tadi itu ya, Avon tadi ya. Jadi Avon ini merupakan produk aromaterapi. Dia membuat produk khusus yaitu Avon Pink Ribbon Candle Breast Cancer Awareness Vintage Scan. Jadi bagi keuntungan yang didapat dari pembelian produk ini, penjualan produk ini akan didonasikan untuk mereka-mereka untuk program kanker payudara. Jadi 73% hasil penjualan kruset candle Avon ini disumbangkan untuk kegiatan penanganan kanker payudara. Jadi ini selain CSR juga bisa meningkatkan citra baik perusahaan dan juga bagus juga untuk memperkenalkan produk-produk baru gitu. Karena kemudian diciptakan di invent produk baru yang khusus untuk amal ini. Kemudian contoh yang lain lagi tentang cost related marketing adalah misalnya dulu ada penjualan HP Asia Slang ya, tahu ya Slang teman-teman, yang grup musik rock itu. Jadi ini diciptakan atau diinvent produk baru yaitu HP Slang, HP Asia Slang. Jadi Rp10.000 dari hasil penjualan HP Asia Slang ini adalah disumbangkan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga tempat ibadah di 4 wilayah daerah Sumatera gitu. Jadi itu tadi contoh-contoh untuk kaos related marketing. Kemudian bentuk implementasi CSR yang ketiga adalah corporate social marketing. Ini adalah pengembangan atau pengimplementasian kampanye perubahan sosial yang ditujukan untuk perbaikan kesehatan, keamanan lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah produk Pampers yang bermitra dengan SIDS, Foundation Health Canada, untuk mengkampanyekan pentingnya bayi tidur terlentang agar terhindar dari SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome. Jadi perusahaan tadi bermitra dengan organisasi sosial untuk mengkampanyekan perubahan sosial yang berhubungan dengan kesehatan, keamanan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Jadi selain ya kan, tapi biasanya yang berhubungan dengan produknya tersebut, misalnya Pampers tadi kan produk untuk bayi, jadi dia juga
mengenai yang berhubungan dengan bayi gitu. Pentingnya bayi tidur terlentang agar terhindar dari SIDS. Jadi langsung contoh berikutnya, misalnya oleh PT Unilever ada produknya Lifebuoy bekerja sama dengan UNICEF dan juga USAID untuk mengkampanyekan cuci tangan pakai sabun ya kepada masyarakat Indonesia ya, bahwa cuci tangan kalau tanpa sabun hanya air saja itu masih banyak bakterinya, masih kotor, masih tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian ditingkatkan kesadaran dari masyarakat, ditingkatkan trennya agar kalau cuci tangan ya jangan hanya air saja tapi juga memakai sabun. Dengan adanya CSR ini kan setidaknya juga mempromosikan produk dari Unilever tadi ya, produk sabun Lifebuoy ya, meskipun tidak secara eksplisit merupakan promosi belilah produk Lifebuoy, tidak, tapi ini kan juga akan berpengaruh terhadap selain citra nama baik juga orang-orang jadi akan lebih memakai produk sabun saat cuci tangan, akan memakai sabun saat cuci tangan. Jadi juga bermanfaat untuk perusahaannya juga.